Selamat pagi, saya Raffi Andriani Sutopo. Di sini sebagai pembicara satu dalam acara webinar nasional. Di sini saya tidak sendiri, bersama rekan saya yaitu Diva Salwa Nafis yang akan memaparkan materi lainnya. Oke, di sini saya akan membawakan materi mengenai peran sistem pengendalian manajemen pada prestasi karyawan berdasarkan kinerja karyawan pada koperasi. Nah, jadi tujuannya untuk mengetahui gimana sih sistem pengendalian manajemen pada prestasi karyawan koperasi. Oke, next slide. Sebelumnya saya Raffi Andriani Sutopo, merupakan mahasiswi akuntansi Universitas 11 Maret angkatan 2019. Next slide. Oke. Jadi yang pertama kita membahas mengenai apa dulu itu sistem pengendalian manajemen. Next slide. Nah, kita bagi dua dulu antara sistem dan juga pengendalian manajemen. Sistem itu merupakan suatu cara tertentu yang bersifat repetitif untuk melaksanakan suatu atau sekelompok aktivitas. Sistem ini punya karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, terkoordinasi, dan berulang yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengendalian manajemen merupakan proses dengan mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi dari suatu organisasi. Jadi apa sih sistem pengendalian manajemen? Sistem pengendalian manajemen itu digunakan untuk mengarahkan karyawan agar melaksanakan kegiatan organisasionalnya secara efektif dan efisien. Sebelum melaksanakan kegiatan organisasional tersebut, organisasi terlebih dahulu membuat perencanaan dan pengendalian yang mempunyai hubungan yang sangat erat. Sistem pengendalian ini harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban. Next slide. Nah, pusat pertanggungjawaban tadi itu merupakan unit organisasi yang dipimpin manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Suatu organisasi itu merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban. Terus apa sih kegiatan dari pengendalian manajemen itu? Nah, next slide. Nah, kegiatan pengendalian manajemen itu terdiri dari beberapa kegiatan. Di antaranya ada 6. Yang pertama, merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi. Yang kedua, mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Yang ketiga, mengkomunikasikan informasi. Yang keempat, mengevaluasi informasi. Yang kelima, memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika ada. Terus yang terakhir, itu mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka. Oke, next slide. Nah, banyak proses pengendalian manajemen itu melibatkan interaksi informal antara orang manajer lain atau seorang manajer dengan bawahannya. Itu tuh ada komunikasi formal dan juga informal. Nah, kalau komunikasi informal itu dilakukan melalui surat, memo, rapat, percakapan, bahkan ekspresi wajah. Kalau interaksi informal ini jadi bagian dari suatu sistem perencanaan dan pengendalian
formal. Nah, sistem kayak gitu tuh meliputi 4 aktivitas. Yang pertama itu ada perencanaan strategis, yang kedua persiapan anggaran, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat evaluasi kinerja. Jadi output dari proses itu menghasilkan dokumen yang disebut rencana strategis. Dari rencana strategis ini mencakup periode lebih dari beberapa tahun. Biasanya itu dari 3 sampai 5 tahun. Dalam tahun berjalan, para manajer melaksanakan suatu program atau sebagian dari program yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian laporan disusun untuk menyediakan informasi mengenai program dan pusat tanggung jawab. Laporan manajer juga digunakan untuk dasar pengendalian. Next slide. Kemudian kita membahas mengenai penilaian kinerja. Jadi apa sih yang dimaksud dengan penilaian kinerja ini? Pada dasarnya, penilaian kinerja merupakan faktor kunci untuk mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien. Karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu ini sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan. Melalui penilaian tersebut, maka kita dapat mengetahui kondisi sebenarnya tentang gimana sih kinerja karyawan itu. Oke, next slide. Kemudian, apa sih tujuan dari penilaian kinerja ini? Nah, menurut Samsudin, itu penilaian dikategorikan sebagai suatu yang bersifat evaluasi dan juga development. Dalam hal evaluasi, penilaian ini harus menyelesaikan hasil penilaian itu tuh digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi. Dan juga hasil penilaian digunakan sebagai pengambilan keputusan dari staf. Serta hasil penilaian ini digunakan sebagai dasar mengevaluasi tim seleksi. Sedangkan untuk development, penilaian harus menyelesaikan prestasi real yang dicapai individu, kelemahan-kelemahan individu yang menghambat kinerja, serta prestasi-prestasi apa yang seharusnya dikembangkan. Jadi dalam hal development ini untuk pertumbuhan organisasi itu sendiri. Kalau evaluasi itu mengevaluasi apa yang sudah ada. Next slide. Kemudian membahas mengenai prestasi kerja. Apa sih yang dimaksud dengan prestasi kerja? Jadi menurut Mangkunegara, itu prestasi kerja adalah hasil kerja secara kuantitas maupun kualitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Hasibuan, prestasi kerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan juga waktu. Slide. Penilaian prestasi kerja. Jadi, penilaian prestasi kerja itu menurut Samsudin merupakan proses oleh organisasi untuk mengevaluasi atau menilai kerja karyawan. Penilaian prestasi kerja ini dilakukan untuk membangkitkan motivasi karyawan agar terus bekerja sesuai dengan target yang diinginkan. Selain itu, penilaian prestasi kerja juga menguntungkan perusahaan. Paling enggak, para karyawan tuh tahu gitu sampai mana dan gimana sih prestasi kerjanya dinilai oleh atasan atau tim penilai. Next slide. Manfaat dan tujuan penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kinerja itu punya berbagai manfaat dan tujuan. Menurut Hasibuan, itu tuh manfaat dan tujuannya prestasi kerja itu ada 7.
Yang pertama, sebagai dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk promosi, pemberhentian, dan penetapan balas jasa. Yang kedua, untuk mengukur prestasi kerja, yaitu sejauh mana sih karyawan bisa sukses dalam pekerjaannya. Yang ketiga, sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan di dalam perusahaan. Yang keempat, sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang berada dalam organisasi. Yang kelima, sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga dicapai tujuan untuk mendapatkan kinerja yang baik. Yang keenam, sebagai alat untuk bisa melihat kekurangan dan kelemahan di masa lampau dan meningkatkan kemampuan karyawan di selanjutnya. Dan yang terakhir, itu sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawannya. Next slide. Nah, dari tujuan dan manfaat dari penilaian prestasi kerja itu, apa sih unsur-unsur dari penilaian prestasi kerja ini? Nah, dalam menilai prestasi kerja karyawan perusahaan dapat menetapkan beberapa unsur yang dinilai. Menurut Gomez, itu unsur yang dinilai dalam penilaian prestasi kerja karyawan itu yang pertama ada quantity of work, itu atau kuantitas kerja, yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam satu periode waktu yang ditentukan. Yang kedua ada kualitas kerja, merupakan kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya. Yang ketiga, knowledge, merupakan luasnya pengetahuan, pekerjaan, dan keterampilan dari karyawan itu sendiri. Yang keempat, kreativitas, merupakan keaslian gagasan yang dimunculkan dari tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. Yang kelima itu kerjasama, jadi kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam organisasi itu sendiri. Kemudian yang keenam dapat diandalkan, kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan juga penyelesaian kerja. Kemudian ada inisiatif, yaitu semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dalam memperbesar tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah kualitas personal, menyangkut kepribadian, kepemimpinan, kelemahan-kelemahan, dan juga integritas pribadinya. Next slide. Kemudian sistem penilaian prestasi kerja. Menurut Samsudin, sistem penilaian prestasi kerja punya dua elemen pokok. Yang pertama, spesifikasi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh bawahan dan kriteria yang memberikan penjelasan tentang prestasi kerja yang baik yang dapat dicapai. Kemudian, elemen pokok selanjutnya adalah adanya mekanisme untuk pengumpulan informasi dan pelaporan mengenai cukup tidaknya perilaku yang terjadi dalam kenyataan dibandingkan dengan kriteria yang berlaku. Next slide. Kemudian membahas mengenai metode penilaian prestasi kerja. Nah, metode-metode yang digunakan dalam penilaian prestasi kerja menurut Panggabean itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu skala rating. Metode ini merupakan metode yang tertua dan paling banyak digunakan dalam menilai prestasi kerja karyawan. Walaupun demikian, metode ini banyak kelemahan-kelemahan, yaitu terletak pada subjektivitas penilai dan juga kesulitan dalam menemukan kriteria yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua itu insiden.
insiden kritis metode ini penilai melakukan pada saat kritis saja. Jadi waktu-waktu di mana karyawan ini dapat menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan sangat berhasil atau sebaliknya. Yang ketiga, standar kerja. Metode ini membandingkan kinerja karyawan dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan terlebih dahulu. Yang keempat, Beverly and Scales. Itu metode ini memberikan penilaian berdasarkan catatan penilaian yang menggambarkan perilaku karyawan yang sangat baik atau sangat jelek dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerja. Yang kelima, management by objective. Metode ini setiap karyawan dan penyelia secara bersama-sama menetapkan antara tujuan atau sasaran-sasaran maupun memberikan saran-saran untuk meningkatkan produktivitas perusahaan di waktu mendatang. Jadi disimpulkan kalau metode yang sama yang digunakan tergantung pada tujuan penggunaannya. Next slide. Manajemen dalam koperasi. Jadi dalam proses penyelenggaraan usaha kerjasama, manajer melakukan pekerjaan dari dua segi. Yang pertama, itu menggerakkan orang-orang, yaitu mendorong, memimpin, menjuruskan, dan menertibkan orang-orang agar melakukan perbuatan-perbuatan dalam menuju ke arah ketercapaian tujuan yang sudah ditentukan dalam usaha kerjasama tersebut. Dan yang kedua, itu ada menggerakkan fasilitas, yaitu menghimpun, mengatur, memelihara, dan mengendalikan alat, benda, uang, waktu, maupun metode kerja peralatan ataupun alat lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dalam usaha kerjasama tersebut. Next slide. Nah, fungsi manajemen koperasi itu menurut Sumarsono dibagi menjadi 5, yaitu perencanaan, pengorganisasian, fungsi pengarahan, kepemimpinan, dan juga pengendalian. Perencanaan merupakan proses perumusan program beserta anggarannya yang harus dilakukan oleh koperasi itu sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan strategi yang hendak dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian, yaitu pembagian tugas dan wewenang dalam koperasi di antara para pelaku yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana-rencana koperasi tersebut. Yang ketiga, fungsi pengarahan merupakan pengarahan terhadap para karyawan. Jadi mereka diarahkan pada tujuan koperasi yang sudah ditetapkan. Pengurus koperasi yaitu manajer yang akan menangani dan mengawasi kalau ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh karyawannya. Selanjutnya ada kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu proses aktivitas kelompok yang ditujukan untuk pencapaian tujuan tertentu. Dan yang terakhir ada pengendalian. Jadi pengendalian ini upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran-sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang lebih dulu ditetapkan, serta mengambil tindakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya koperasi yang digunakan. Next slide. Nah, jadi dari uraian-uraian yang saya sampaikan tadi, kita bisa menyimpulkan kalau sistem pengendalian manajemen yang diterapkan koperasi itu pengendalian pencegahan, pengendalian koreksi, pengendalian pengarahan, dan pengendalian kompensatif
Dengan menerapkan sistem pengendalian manajemen, selain bisa menjamin mutu kinerja pada koperasi dan pada karyawan koperasi juga, itu dapat mengamati gimana sih prestasi karyawan berdasarkan kinerja dari karyawan tersebut. Sekian dari pemaparan materi saya. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.